السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tenang banget dengar solawatan. Kita buka dengan sholawat biar pagi hari ini berberkah. Berberkah. Sudah lebih tenang Bu? Insya Allah. Lebih tenang? Terima kasih Ustadz Syam. Sudah lebih tenang lagi ya dengar solawatan ya tadi ya. Kalau gitu kita tes dulu dong biar lebih semangat lagi. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dari mana? Waduh, yang sebelah kanan dari mana? Waduh, ini siapa pelatihnya ini ya? Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong bagi hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, alhamdulillah. Kadang gak semua kisah cinta berakhir di pelaminan. Dan ada juga ya bahkan yang sudah di pelaminan tapi kok gak bertahan lama ya. Nah kenapa sih kita ngebahas soal percintaan yang tidak bertahan lama? Karena hari ini tema kita jodoh kita sampai di sini. Kita lihat video. Ya. Jadi bagaimana ini? Aduh kalau kayak begini-begini tuh ngomongnya kebawa perasaan jadinya. Gak usah baper. Enggak. Harus move on. Kita harus semangat. Kita tidak melihat ke belakang tapi kita menata ke depan. Nah. Kita semangatnya putarannya dong. Itu dia. Tapi terus kenapa Ustadz? Kalaupun memang kita sudah dipersatukan, kenapa kita harus dipisahkan? Kenapa kadang-kadang ada rasa kecewa? Kenapa harus ada perceraian? Izin Ustadz. Ya makasih. Izin Habib dan Ustaz Syam, Masya Allah, Tabarakallah. Buat semuanya, dengarkan baik-baik. Kalau bertanya, bukankah tujuan hidup ini supaya kita bisa bahagia? Orang menikah supaya tenang. Tapi kenapa harus terjadi yang namanya perceraian? Ketahuilah, pernikahan itu adalah ujian. 1, 2, 3. Ujian. Ada yang lulus, ada yang gagal. 1, 2, 3. Ada yang lulus, ada yang gagal. Bahkan ada nilainya terbaik. Ada namanya mengulang, namanya rujuk. Udah gagal, kembali lagi. Ternyata bukan hanya sekedar ujian. Kalau berkata ujian berarti mengangkat derajat. Kalau berkata ujian berarti memantapkan imannya. Kalau merupakan ujian berarti pahalanya banyak. Bukankah seperti itu? Betul. Karena merupakan ujian, maka kenapa ada yang gagal? Gagalnya karena ketidakmampuan. 1, 2, 3. Ketidakmampuan. Ketidakmampuan di sini makanya harus dimantapkan. Kalau mau menikah, persiapkan dulu. Siapkan dulu kekuatannya sehingga setiap datang ujian gampang ditebas. Betul tidak? Karena ada peran setan di situ. Yuwaswisu bis, membisikkan kejahatan. Kenapa terjadi perceraian? Karena ada hak kewajiban yang tidak terpenuhi. Wajarlah kalau orang cerai. Karena masalahnya dia tidak penuhi kewajibannya. Hello. Kita 17 tahun.
Tapi saya tidak pernah dinafkahi. Kan fair, dinafkahi lagi tapi mukul. Lihatlah tanda merah di bekas. Makanya lagunya dilanjut. Pulangkan saja aku atau ayahku. Berarti orang rumah tangga itu memang begitu. Jadi, Banyak masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Masya Allah. Itu paling penting. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu semuanya. Izin Habib. Boleh, ayo. Bertanya dong Habib. Silakan. Kadang-kadang di dalam rumah tangga kan pasti seperti yang Ustadz Maulana bilang. Semua ujian ada. Betul. Dan kita tuh udah berusaha nih. Maulana itu bertahan. pengalaman yang terbanyak. Masya Allah. Dan 7 tahun menderita. Oh betul. Waduh. Ya iyalah, maksudnya itu saya 7 tahun menduda. Wah gitu. Tapi kalau duda tuh tetap dihitung rumah tangga? Rumah tangga dong, karena aku duda ditinggal mati. Oh iya. Yang bahaya itu kalau ditinggal hidup. Jadi kan memang setiap rumah tangga tuh pasti ada ujian, pasti ada masalahnya. Nah kalau kita udah bertahan di dalam ujian itu, kita udah berikhtiar, tapi tetap berpisah, itu artinya tuh apa ya? Apa memang jodoh kita udah selesai sampai di sini? Ya Izin. akhir Selin, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwasanya kullu syai'in biqadari hatal azazi wal kais. Sesungguhnya setiap suatu takdir yang Allah tetapkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya. Bahkan kepintaran seseorang, ketidakmampuan seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua orang sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya, tapi akhirnya tetap berpisah, apakah itu tanda jodohnya memang sudah selesai? Ada jodoh dunia, ada jodoh akhirat, ada jodoh dunia dan akhirat. Kita selalu berharap, ya Allah, jadikanlah jodoh ini sampai ke dalam surgamu ya Allah, sehingga menjadi kebaikan, keberkahan dan keridhaanmu. Tetapi banyak di antara kita tidak memahami bahwasanya boleh jadi dengan perpisahan tersebut Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Yang tadinya pasangan tersebut gak pernah ibadah, gak pernah sholat, jauh dari Allah, jauh daripada kebaikan, jauh daripada keberkahan. Sehingga apa? Allah pisahkan keduanya dan dua-duanya berada dalam ridhonya Allah. Atau salah satu diantaranya karena berdoa kepada Allah, Allah jadikan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembelajaran yang besar. Sehingga Allah ridha kepadanya dan memahami makna takdir dari Allah. Yang kedua, ketika seorang hamba tersebut sudah mempertahankan rumah tangganya dan ternyata tidak menjadikan sebuah jodoh dan jodohnya sudah selesai, tetap doakanlah yang terbaik. Karena siapa orang yang mendoakannya mendapatkan sebuah kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kebaikan di dalamnya kembali kepada diri sendiri sehingga Allah kasih kenikmatan yang luas, yang besar. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh adalah takdir yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah. Jadikanlah iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Gimana caranya? Bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kita hamba, kita tidak punya kekuatan, hanya Allah yang memiliki kekuatan. Kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, tetapi takdir Allah lebih kuat. Jalankan, pasrahkan, dan Allah maha segala-galanya. Boleh jadi baik buat kita, belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah pasti baik buat kita. Masya Allah, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Kalau gitu kapan datang jodoh saya? Oke, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.
jemaah-jemaah yang baru bergabung hari ini kita masih membahas tema jodoh kita sampai di sini saja. Aduh, sebenarnya agak nyejelep begitu ya. Nyejelep gak sih Bu? Ah enggak, buat saya doang berarti ya kalau gitu. Ya kalau begitu baiklah kita lihat video yang satu ini untuk belajar bersama-sama.